Di tengah hamparan salju yang membeku, jauh di utara, sebuah mesin raksasa meraung. Bukan sekadar suara, melainkan bisikan dari masa lalu, gema dari sebuah era yang seharusnya telah usai. Pesawat pengebom nuklir Tupolev Tu-95 MS, sang beruang yang legendaris, bersiap lepas landas dari pangkalan udaranya. Mesin baling-balingnya berputar perlahan, memecah kesunyian tundra Arktik, membunyikan lonceng peringatan yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Ini bukan latihan, melainkan pergeseran kekuatan yang disaksikan oleh satelit dan dianalisis oleh para ahli di seluruh dunia. Sebuah babak baru dalam sebuah permainan catur yang kejam sedang dimulai, dan papan permainannya adalah seluruh planet ini. Di bawah permukaan laut yang gelap dan dingin, ribuan mil jauhnya, keheningan dijaga dengan ketat. Kapal selam nuklir Amerika Serikat, hantu baja yang tak terlihat, bergerak tanpa suara. Reaktor nuklirnya mendengung pelan, menjadi detak jantung dari sebuah kekuatan yang tak terlukiskan. Mereka adalah mata dan telinga dari sebuah superpower, bersembunyi dalam bayangan, siap menanggapi setiap gerakan musuh. Setiap keputusan yang dibuat di Moskow akan direspons oleh bisikan baja dari Washington, menciptakan lingkaran ketegangan yang semakin kencang. Ini adalah kisah tentang dua kekuatan raksasa, tentang narasi yang terjalin antara gertakan, ancaman, dan harapan tipis akan perdamaian. Ini adalah kisah tentang bom waktu yang sedang berdetak, bukan di sebuah ruangan, melainkan di atas langit dan di bawah lautan yang menghubungkan seluruh dunia. Pada awalnya, dunia hanya melihatnya sebagai sebuah pergerakan rutin. Namun, laporan intelijen tak pernah berbohong. Empat pesawat pengebom strategis Tu-95 MS, tulang punggung dari kekuatan serangan nuklir Rusia, telah dipindahkan. Bukan menuju medan perang, melainkan ke pangkalan yang lebih dekat dengan jantung Eropa. Secara spesifik, mereka bergerak dari pangkalan utama Olenya di wilayah Arkhangelsk dan Engels II di wilayah Saratov. Pangkalan Olenya yang terletak di ujung utara Rusia adalah salah satu benteng nuklir terakhir yang tersisa dari era Soviet. Mengapa Putin merasa perlu memindahkan aset sepenting ini? Jawabannya terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama adalah tanggapan langsung terhadap peningkatan serangan drone Ukraina. Pangkalan Engels II, misalnya, telah menjadi sasaran empuk bagi drone-drone Ukraina yang berhasil merusak beberapa pesawat pada serangan 1 Juni. Rusia menganggap serangan ini sebagai ancaman nyata terhadap aset strategis mereka, bukan hanya terhadap pangkalan konvensional. Mereka perlu melindungi sang beruang dari gigitan kecil, namun mematikan dari drone-drone tersebut. Untuk sementara waktu, beberapa pesawat sempat dipindahkan jauh ke timur, ke pangkalan Ukraina di wilayah Amur, sekitar 3.650 mil dari Moskow, sebuah langkah yang menggambarkan tingkat kepanikan dan kebutuhan akan keamanan. Namun, kini mereka telah kembali, dan kali ini mereka berada di lokasi yang lebih strategis, yang bisa dijangkau oleh rudal jelajah dan rudal hipersonik mereka. Lapisan kedua dari jawaban ini adalah pesan yang ingin disampaikan Putin kepada dunia. Tu-95 MS bukanlah pesawat sembarangan. Ia adalah simbol dari kekuatan nuklir Rusia, sebuah peninggalan dari masa Perang Dingin yang tetap relevan hingga kini. Dengan memindahkannya lebih dekat ke Eropa, Putin mengirimkan sinyal yang tak ambigu. Kami serius. Ini adalah gertakan yang disengaja, sebuah cara untuk menekan dan mengintimidasi, mengingatkan musuh-musuhnya bahwa eskalasi bisa terjadi kapan saja. Mereka adalah bom waktu yang terisi penuh, dan Putin baru saja mempersingkat durasi detiknya. Namun, yang membuat situasi ini semakin rumit adalah fungsi ganda dari pesawat-pesawat ini. Meskipun mereka adalah bagian dari triad nuklir Rusia, mereka juga digunakan untuk serangan konvensional terhadap Ukraina. Mereka seringkali membawa rudal jelajah KH-101 yang dapat menghancurkan infrastruktur vital Ukraina. Ini menciptakan sebuah ambiguitas yang berbahaya. Apakah pergerakan mereka adalah persiapan untuk serangan konvensional yang lebih besar, ataukah itu adalah ancaman nuklir yang tersembunyi dalam serangan konvensional? Pertanyaan inilah yang membuat setiap ibu kota di Eropa dan Amerika Serikat menahan napas. Di Washington, langkah Putin tidak luput dari perhatian. Presiden Donald Trump, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan tak terduga, tidak ragu untuk merespons. Namun, responsnya tidak terlihat di langit, melainkan di kedalaman laut.
Setelah ancaman nuklir dari sekutu dekat Putin, Dmitry Medvedev, yang menyarankan penggunaan senjata nuklir taktis, Trump memerintahkan dua kapal selam nuklir Amerika Serikat untuk bergerak lebih dekat ke perairan Rusia. Kapal selam nuklir adalah instrumen kekuatan yang berbeda dari pesawat pengebom. Mereka tidak berisik, tidak terlihat, dan sangat mematikan. Mereka adalah senjata pembalasan pamungkas, sebuah jaminan bahwa jika ada pihak yang berani menekan tombol nuklir, mereka akan menghadapi kehancuran yang setara. Langkah Trump ini merupakan pesan yang sama kuatnya dengan langkah Putin, namun dengan nuansa yang berbeda. Kami tahu apa yang Anda lakukan dan kami siap. Ini adalah saling berbalas pantun, strategis antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, sebuah tarian berbahaya di ambang jurang. Kapal selam ini melambangkan fondasi dari teori deterrence nuklir, yaitu kemampuan untuk mencegah serangan musuh dengan memiliki kekuatan pembalasan yang begitu besar, sehingga serangan awal apapun akan dianggap sebagai bunuh diri. Dengan memindahkan kapal selamnya, Trump tidak hanya menunjukkan kesiapannya, tetapi juga mengingatkan Putin bahwa permainan ini dapat dimainkan oleh kedua belah pihak. Dan di laut, Amerika Serikat memiliki keunggulan yang signifikan. Ini bukan hanya tentang senjata, melainkan tentang psikologi. Ini adalah tentang menanamkan keraguan di benak musuh, tentang membuat mereka berpikir dua kali sebelum membuat keputusan yang paling mengerikan. Sementara narasi utama berfokus pada ketegangan antara Washington dan Moskow, pertempuran nyata masih berkecamuk di Ukraina. Dalam sebuah pergeseran taktik yang berani, Dinas Keamanan Domestik Ukraina berhasil melancarkan serangan yang sukses di Crimea. Dalam serangan tersebut, mereka tidak hanya berhasil merusak 4 pesawat tempur Rusia, tetapi juga menghancurkan 1 jet tempur. Serangan ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia. Ukraina, yang seringkali dianggap sebagai korban pasif dari konflik ini, telah menunjukkan bahwa mereka mampu membalas, bahkan di wilayah yang dianggap aman oleh Rusia. Serangan di Crimea ini adalah sebuah pernyataan. Ini adalah bukti bahwa Rusia tidak dapat sepenuhnya mengamankan wilayah yang mereka duduki, dan bahwa Ukraina, dengan bantuan Barat, telah mengembangkan kemampuan untuk menyerang target-target vital di belakang garis musuh. Ini adalah pukulan psikologis yang signifikan, yang mengikis ilusi kekuatan tak terkalahkan yang coba dibangun oleh Kremlin. Peristiwa ini juga menambah lapisan kompleksitas pada keputusan Putin untuk memindahkan pesawat pengebom nuklirnya. Apakah dia hanya menanggapi ancaman terhadap asetnya, ataukah dia juga mencoba untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer yang memalukan di Ukraina? Mungkin itu adalah kombinasi dari keduanya. Dalam situasi perang, setiap tindakan memiliki banyak makna, dan para pemain di panggung global harus menganalisis setiap detail untuk memahami niat sebenarnya di balik setiap pergerakan. Di tengah semua manuver militer dan serangan balik yang mematikan, sebuah pintu diplomasi terbuka, meskipun hanya sedikit. Seorang utusan khusus yang dikirim oleh Trump, Steve Witkoff, dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Rusia. Kunjungan ini bukanlah kunjungan biasa. Ini adalah upaya terakhir untuk mencegah eskalasi yang tidak terkendali. Namun, kunjungan ini datang dengan sebuah ultimatum. Presiden Al-Salas telah memberikan tenggat waktu yang tegas kepada Putin. Rusia memiliki waktu hingga hari Jumat untuk menunjukkan langkah-langkah konkret menuju gencatan senjata dan negosiasi damai. Jika batas waktu ini terlewati tanpa kemajuan yang signifikan, Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi baru yang jauh lebih berat terhadap Kremlin. Sanksi ini tidak hanya akan menargetkan oligarki atau bank, tetapi juga akan menggempur jantung ekonomi Rusia, memutus akses mereka ke pasar internasional, dan membuat mereka semakin terisolasi. Ini adalah sebuah langkah yang berisiko. Jika Putin menolak, Trump akan dipaksa untuk melaksanakan ancamannya, yang bisa memicu respons yang lebih agresif dari Rusia. Namun, jika Putin setuju, ini bisa menjadi awal dari akhir konflik. Seluruh dunia kini menahan napas, menunggu kabar dari Moskow, bertanya-tanya apakah suara diplomasi akan cukup kuat untuk menenggelamkan gemuruh mesin perang. Ini adalah momen do or die bagi kedua belah pihak. Bagi Trump, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kekuatan militer bisa didukung oleh kekuatan diplomatik. Bagi Putin, ini adalah ujian terhadap kemauannya untuk berkompromi
atau apakah dia akan tetap bersikeras untuk melanjutkan jalan yang berbahaya ini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Ini bukan sekadar berita tentang pergerakan militer atau manuver diplomatik. Ini adalah kisah tentang pilihan yang tak terhindarkan, tentang konsekuensi yang mengerikan, dan tentang sebuah dunia yang terus-menerus berjalan di atas jurang. Setiap keputusan yang dibuat di Moskow, Washington, atau Kiev memiliki bobot yang sangat besar, dan kita semua adalah saksi dari sebuah sejarah yang sedang ditulis. Ini adalah pengingat bahwa perdamaian bukanlah sebuah kondisi statis, melainkan sebuah perjuangan yang tak pernah berakhir. Ancaman tidak selalu datang dari serangan frontal, tetapi seringkali dari bisikan, dari gerakan strategis, dari keputusan yang dibuat di ruang-ruang gelap yang jauh dari pandangan kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah diplomasi dapat menghentikan spiral ketegangan ini? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari babak baru yang lebih gelap? Apakah ancaman sanksi baru akan cukup untuk memaksa sebuah gencatan senjata, atau justru akan mendorong Rusia ke jurang eskalasi yang lebih dalam? Bagikan pemikiran Anda, karena dalam percakapan yang terbuka, kita mungkin dapat menemukan jalan keluar dari labirin yang kita hadapi.